Hai hai. Ya, hari ini kita perlu menceriakan jiwa kita, jiwa raga kita bagi mendengar kisah hewan yang comel, yang unik ini ya. Kita pernah mendengar orang berkata, senyumanmu manis bak si madu lebah. Apa kabar anda semua? Ya, ilmuwan menyatakan lebih sangat penting dalam ekosistem semisal keberadaan binatang ataupun hewan yang endetik dengan warna hitam dan kekuningan ini memiliki peran penting dalam proses penyuburan menyuburkan tanaman baik itu tanaman buah maupun sayur ya. Lebih juga menghasilkan madu yang mempunyai segudang manfaat dalam kehidupan manusia di muka bumi ini ya. Seperti diketahui, madu mengandungi berbagai nutrisi yang berguna bagi kesihatan kita ya. Madu juga boleh manfaatkan dalam produk kecantikan, kehidupan sehari-hari dan lain-lain lagi. Jadi hal lain, lebah termasuk satu di antara hewan yang tercantum dalam Al-Quran, kitab suci kita ya, menunjukkan lebah termasuk hewan yang istimewa. Ya, memang lebah ni istimewa. Ya, kendati kita tetap harus berhati-hati ya ketika berada dekat-dekat kerana lebah boleh saja menyengat kita. Tapi kalau kita tidak mengusiknya, dia tidak akan menyengat kita ya. Ada banyak kata-kata yang kata-kata mutiara daripada insan-insan yang bijak pandai yang suka berpuisi, bermadah suka mencipta tentang lebah ini ya. Kata orang, tidak ada lebah, tidak ada madu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada wang. Ya betul kan? Kata-kata itu seperti lebah, ada yang mencipta madu dan ada pula yang meninggalkan sengatannya. Itu dia. Kita perlu seekor lebah untuk mengeluarkan madu. Ya, kita perlukan seekor lebah untuk mengeluarkan madu. Kita tidak boleh buat madu kita sendiri kan? Ya kan? Jadi itu adalah uh, lebah ya. Itu adalah lebah yang sebenarnya mengeluarkan madu untuk manfaat bagi insan sejagat ya. Ya, madu itu manis dan begitu juga pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu seperti lebah ya yang membuat madu manis itu. Kamu harus mengejarnya melalui halaman-halaman. Ya, itu dia. Di taman-taman lah maksudnya ya. Ketika kamu pergi mencari madu, kamu pasti akan disengat lebah. Ya, kamu perlu kena sengat dulu baru kamu dapat lebahnya ya kan. Jadi lebah sibuk tidak punya waktu untuk bersedih. Mereka terlalu sibuk ya, tidak ada waktu untuk bersedih dan gundah gulana seperti kita ya. Haruskah aku menolak madu kerana madu itu adalah manis? Ya, tapi lebah menyengatku. Itu dia. Apa pandangan anda? Lebih lebah lebih dihormati daripada hewan lain. Bukan kerana ia bekerja tetapi kerana dia bekerja untuk orang lain. Ya, itu dia. Dia bekerja untuk orang lain. Ya, itu dia. Sanggupkah anda bekerja untuk orang lain? Ya, belum tentu ya. Belum tentu. Ya, kata orang hidup adalah bunga di mana cinta adalah madunya. Cinta adalah lebah yang membawa serbuk sari dari satu hati ke satu hati yang lain. Bunga tidak pernah mimpikan lebah, tapi itu mekar dan lebah akan datang. Ya, bagaikan lebah tanpa merosak bunga, warna ataupun baunya terbang menjauh hanya mengumpulkan madu. Begitu pula orang bijak berkelana di desa, ya. Lebah mengumpulkan madu dari bunga sedemikian rupa sehingga tidak merosakkan atau menghancurkan. Mungkin dan dia membiarkan utuh
tidak rosak dan segar seperti apa yang kita temukan. Buku adalah lebah yang membawa serbuk sari mempercepatkan dari satu fikiran di fikiran yang lain. Ya, itu dia. Kata orang, lebah yang memiliki madu di mulutnya memiliki sengat di ekornya. Itu kata orang ya. Jika lebah menghilangkan diri dari muka bumi ini, manusia hanya memiliki seberapa tahun saja lagi untuk hidup. Ini hanya pepatah ya. Meskipun hanya berukuran kecil saja ya. Comel, lebih ya, lebah boleh menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak madah pujangga ya, puisi-puisi dicipta oleh para penyair untuk lebah ya. Aku juga ada menciptakan puisi untuk lebah juga. Lebah merupakan serangga memiliki banyak manfaat, serangga yang hidupnya berkelompok, serbaguna sejak awal hidup hinggalah mati. Ya, lebah madu ya. Dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Ya, tinggi api mengajarinya rahsia yang tidak boleh dipelajari oleh binatang lain. Air mengalir mungkin mengajari lebih banyak lagi, terutama dalam pelajaran mekanik pertamanya. Hewan-hewan membantu mendidiknya mencari mempercayai maksudku diri mereka sendiri hanya demi makanan mereka, dan membawa beban atau memasukkan pakaiannya, rumputnya dan biji-bijiannya ya. Madu dan lebah memiliki keistimewaan yang luar biasa sehingga tercantum dalam surah tersendiri di dalam kitab suci kita Al-Quran. Ya, kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan Muslim terkemuka di era keemasan Islam, iaitu Ibnu Sina, bapa kedoktoran dunia dan pemikir Muslim agung di abad ke-10 Masihi itu tercatat sebagai doktor yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesihatan dan dunia kedoktoran. Ya, selama ini orang lebih mengenal madu sebagai produk lebah yang paling popular dan berkhasiat dalam mengatasi berbagai penyakit. Namun, jika kita mengambil hikmah dari surat Al-Nahl ayat 69, kita akan mengetahui produk lebah yang dapat dijadikan obat tidak terbatas hanya pada madu saja. Jadi produk perlebahan ini selain pada madu dapat berupa royal jelly, tepung sari ya. Ya, itu dia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tumbuhan dari Tuhanmu yang telah dimudahkan dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya ya. Di dalamnya terdapat ubat penyembuhan bagi manusia sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkannya ya. Itu dia. Jadi mengutip surah An-Nahl ayat 69 di atas dijelaskan bahawa bahan yang dapat dijadikan ubat penyembuh bagi manusia adalah bahkan yang keluar daripada perut lebah dengan bermacam-macam warnanya. Pada ayat tersebut juga tidak menyatakan ubat untuk spesifik penyakit tertentu, dan fakta di lapangan membuktikan bahawa berbagai penyakit dapat disembuhkan melalui produk kelebahan, terutama populasi lebah ya. Perlebahan maksudnya perlebahan ya. Kita panggil itu perlebahan madu ya. Jadi gini ya, di dalam Al-Quran diterangkan secara jelas bagaimana lebah diperintah oleh Allah SWT untuk membuat sarang dengan mengambil makanan getah dari berbagai jenis tumbuhan untuk dijadikan madu untuk produk yang lebih
yang lebah yang lainnya, termasuk propolis sebagai ubat penyembuh untuk berbagai jenis penyakit. Ya, lebah memang makhluk yang istimewa, memang unik dialah. Dia comel lah, yang merupakan makhluk Allah SWT yang memberi manfaat dan nikmat bagi manusia. Pernahkah kita ucapkan terima kasih pada lebah? Ya, mungkin kita lupa. Ya, kita begitu asyik memakan madunya. Ya, hari ini kita mengucapkan terima kasih ya lebah. Ya, terima kasih ya lebah. Engkau telah menyanyikan lagu rindu untuk kami ya. Ya, lebah adalah salah satu haiwan yang memiliki keunikan tersendiri. Banyak hal yang boleh kita pelajari dari seekor lebah ya, yang merupakan haiwan yang memiliki banyak manfaat. Jadi apa saja yang boleh kita pelajari dari kehidupan lebah? Berikut penjelasan macam mana ya kita boleh belajar dari lebah ya. Ya, kita dengar ya. Ya. Cukup berdiri di depan sarang lebah dan mengamati makhluk pekerja keras. Maka anda akan mendapatkan pelajaran hebat tentang bagaimana menjadi sukses ataupun berjaya ya. Itu dia. Meski memiliki peran, ya, peran tu maknanya lakar, berbeza-beza. Jadi kawanan lebah hanya memiliki satu tujuan yang sama. Mereka satu tujuan yang sama. Dia tidak seperti kita ada kiri ada kanan ya. Begitu juga dengan perusahaan. Pemimpin harus mampu menjabarkan tujuan profesional secara jelas sehingga para karyawan dengan berbagai macam peran bersama-sama melangkah untuk satu tujuan pasti di masa depan. Jadi kerjasama bagi lebah lebih penting dibandingkan dengan kompetisi. Tak seperti yang ada saat ini, dunia kerja syarat akan kompetisi terutama pada perusahaan yang besar dan aktif. Banyak yang apa kata orang itu seolah-olah kedudukan akan tergeser ya jika tak ada berkompetisi. Namun tidak bagi lebah ya, mereka tahu bahawa mereka tak mungkin boleh mencapai tujuan seorang diri. Sehingga mereka bekerjasama dan hidup secara rukun dengan rakannya. Ya, yang inilah yang patut kita ikuti ya. Kita ikuti. Mereka suka bekerja berkumpulan ya, tidak buat sendiri. Jadi begitu juga dengan karyawan dan perusahaan menyatukan pengetahuan dan pengalaman serta saling bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi efektif ya. Maksudnya boleh berkesan lah. Jadi tak ada konflik terjadi, masing-masing orang menghormati kontribusi dan peran dan lakarnya. Jadi gini ya, kesetiaan itu adalah kunci kelangsungan hidup jangka panjang. Memang betul. Kesetiaan itu adalah kunci. Lebah setia terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, mereka setia. Mereka setia apa yang mereka lakukan. Jadi jika mereka memerlukan waktu yang lama untuk mengambil madu dari satu bunga, maka mereka akan melakukannya terus-menerus. Jadi pekerja yang baik juga harus setia pada pekerjaannya, tak mudah berpaling dan tekun. Jadi gitulah ya. Begitu juga karyawan yang bekerja untuk perusahaan harus setia terhadap aturan ya, seperti jam kerja. Ya, tak boleh main-main ya. Waktu kerja kita kerja, waktu makan kita makan, waktu kita tidur kita tidur. Kalau kita lapar kita makan, kalau kita mengantuk kita tidur. Ya, itu dia. Jadi pernah melihat lebah madu bekerja, lebah yang sedang bekerja akan terus-terusan bekerja dengan giatnya seolah-olah nasib kawannya ini sedang dalam dipertaruhkan di tangannya. Ya, yang ini kata-kata menarik bagi akulah. Sifat ataupun falsafah hidupnya. Jadi nasib kawan-kawan itu seolah-olah ada dalam tangannya. Dia harus berjuangkan. Jadi pernahkah kita lakukan itu pada kawan-kawan kita? Wah, mungkinlah, insya-Allah lah mungkin juga satu hari kita akan lakukan begitu juga. Jadi tidak ada tidak ada berhasil kalau diraih tanpa kerja keras
dan ketekunan mereka yang bermalas-malasan hanya untuk semakin tertinggal dan tergeser oleh orang yang bekerja keras. Maknanya orang yang malas ni akan tertinggal jauh, ya. Percayalah, orang yang malas ni akan tertinggal jauh, ya. Bangun tidur lambat, ya. Jadi bekerja keras juga berarti bekerja secara profesional dan efektif dan penggunaan waktu kerja. Itu dia. Ya, ketetapan waktu adalah etika profesional umum yang tak jarang dilanggar oleh semua orang. Jadi bagi lebah tak boleh ada kata terlambat. Mereka bergantung pada matahari saat mencari makan. Ya, bergantung pada matahari saat mencari makan. Sehingga lebah akan berangkat ketika matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam. Ya, mereka juga tahu walaupun mereka hewan. Jadi tepat waktu adalah cara lebah untuk mendapatkan hasil optimal. Ya, tepat waktu itu adalah penting, ya. Jadi begitu juga bagi pekerja ataupun karyawan perusahaan. Ya, tepat pada waktu juga akan memberikan hasil optimal kerana pekerja menggunakan waktu dengan efektif. Selain daripada itu, dengan tepat waktu, anda tak akan mengalami stres kerana terlambat. Ya, bila kita terlambat, kita stres, ya kan? Ya, bagi lebah, kepentingan kawannya adalah yang harus diutamakan terlebih dulu, baru kemudian kepentingan pribadinya. Jadi mereka bekerja mengambil madu untuk kepentingan kawanan, sifat kawanan, ya. Jadi begitu juga dengan lebah yang bertugas menjaga sarang. Jadi semuanya dilakukan demi kepentingan kawanan. Mungkin terlihat tak menyenangkan kerana harus banyak berkorban, ya. Mereka banyak berkorban. Kita belum tentu dapat melakukan sebagaimana mereka lakukan. Walaupun mereka ini haiwan. Itulah yang ku katakan. Mereka ni unik, ya. Mereka luar biasa. Pepatah, ya, ada mengatakan orang yang beriman seumpama lebah. Sebagai binatang kecil, ya, lebah mempunyai beragam keistimewaan dan manfaat bagi umat manusia. Allah memberikan wahyu, ya, untuk membuat dia, ya, maksudnya lebah, sarang yang kukuh, hangat dan unik, ya. Lebah pun hanya mencari makan dari sari bunga serta menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesihatan dan kekuatan bagi umat manusia. Terima kasih, ya, lebah. Dari lebah kita boleh mengambil beberapa pelajaran. Pertama, lebah mengajar tentang pentingnya kerja keras, ikhtiar, ketekunan dan perjuangan. Itulah kunci, ya, kerja yang harus dimiliki seorang manusia, ya. Jadi Allah SWT berfirman, jika kita salat telah dilaksanakan, maka bekerja keluarlah mencari kerja kalian di muka bumi, bertebarlah kamu, berurusan kerja mencari rezeki sehari-hari di muka bumi ini untuk mencari kurniaan Allah, ya. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita mendapat kurniaan Allah, ya? Ya, berzikirlah sebanyak-banyak kepada Allah supaya kalian memperoleh keuntungan, ya. Sambil kita bekerja keras, kita berzikir memperoleh keuntungan. Berzikir memang memperoleh keuntungan. Jadi ayat di atas, ya, jadi tinggal hal penting yang kita lakukan oleh manusia, iaitu ibadah, kerja keras dan berzikir, berdoa kepada Allah, ya. Jika seorang bekerja keras, insya-Allah, ya, insya-Allah ekonomi kita akan bertambah kukuh, ya. Ya, kesimpulannya di sini, ya. Kesimpulannya di sini, bekerja tetap tepat pada waktunya, usah bermalas-malasan. Jadi semangat setia kawan, semangat berkumpulan. Jadi setakat ini sajalah dulu, ya, perkongsian cerita untuk anda semua. Thank you guys. See you my next video. Bye. Love you.